Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nonton podcast, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Dalam 15 menit ke depan, kami akan menemani waktu Anda dan berbincang-bincang santai bersama dengan Teh Ayang. Apa kabar, Teh? Halo, kabar baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Yes. Menarik banget nih kita datang ke tempat kedai apa namanya? Kedai di Mama. Kedai di mana? Ya. Nah, perkenalkan dulu, saya Abdul Hadi. Dan saya Pak. Kang Hadi dan Kang Kang Irfan. Evan. Baik. Teh, berbicara tentang kedai. Yes. Kenapa sih Teh tercetus namanya kedai di Mama ini? Oke, kalau berbicara soal kedai di Mama ini, awalnya yang meng-create itu adalah suami saya, Mas Ardi, yang kebetulan lagi makan di situ ya kan, baru buka Yeah. puasa. Nah, terus si di Mama ini itu adalah filosofinya bukti cinta kasih dia kepada ibunya. Karena dulu kita waktu meng-create di Mama ini, awalnya dari dapur rumah, Jadi, ya Mas Ardi yang produksi, aku yang mungkin bisa dibilang marketing kali ya. Nah, jadi aku waktu itu di rumah, Mas Ardi di rumahnya. Jadi kita waktu itu masih relationship sebagai pacaran waktu itu ya, 2018 kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misalkan dia di rumah itu ada apa-apa tuh pasti nyari ibunya, kayak, "Mah, gula di mana?" gitu. "Mah, ini di mana?" gitu. Nah, jadi Berarti selalu Mama. betul, jadi terinspirasi dari si di Mamah ini yang sampai alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, akhirnya kurang lebih 1 tahun kurang tuh dengan adanya pancong di Mamah ini dia bisa menikahi aku gitu. Luar biasa. Tapi itu Jadi menarik ya, Kang gitu. Irfan, ya. Artinya tempat ini tuh retro ya. Yes. Kenapa bisa kepikiran sampai gue pengen ngambil tema retro lah gitu? Iya. Kan banyak banget kan modernisasi. Betul. Ya. Lebih ke modern. Iya. Ya. Ini unik makanya. Kenapa Teh? Karena memang mungkin kami menyukai hal-hal yang vintage, klasik, jadul, old school, yang kebetulan pas ketemu berjodoh alhamdulillahnya terus menyukai hal yang sama gitu. Mungkin tapi perbedaannya gini, kalau Mas Ardi itu sukanya vintage-nya mungkin ke 80-90-an. Nah, kalau aku lebih suka ke Jawa klasik justru. Jawa klasik. Betul. Karena memang mungkin kalau kebetulan kita dari 2018 terus alhamdulillah waktu itu tahun 2019 ketemu tempat yang ibarat itu kayak gue banget gitu ya. Nah, akhirnya Dijiwain lah gitu. betul, itu tuh kolaborasi si Jawa klasik bertemu dengan vintage. Akhirnya jadilah tempat yang waktu itu di Pandeglang kebetulan. Tapi kan ini ya, istilahnya kan kalau yang namanya klasik, Yes. apalagi sama ini kan beda ya. Betul. Iya. Kolaborasi kan. Jadi kolaborasi di situ. Kolaborasinya gimana nih Teh? Ya kolaborasinya sih mungkin lebih kayak misalnya nih Mas Ardi kayak dari properti, mungkin di belakang nih, di belakang kayak ada The Beatles, terus dari mungkin properti lah, terus kayak yang jadul-jadul gini. Nah kebetulan setelah pindah ke Serang, aku yang sedikit mengalah si Jawa klasiknya, karena kalau aku biasanya ada Rama Sinta, ada keris-keris, ada ukiran-ukiran kayu gitu. Nah kebetulan pada saat pindah ke Serang, aku lebih mungkin sekitar 70% tuh Mas Ardi semua. Aku cuma kayak bantu dari sisi penempatan, terus kayak warna-warna Ya warna-warna. ya betul, dan memang aku kan suka warna merah, jadi dimanapun berada pokoknya warna merah tetap harus ada ya sayang. Akhirnya ada bunga merah, ada di belakang kan pakai kayak cover merah, tapak mejanya merah gitu. Berarti menikah dengan Mas Ardi ini tahun berapa sih? Kenapa Tahun bisa jadi malu. ceritain nggak kenapa? Boleh banget. Aku tuh seneng sih kalau misalkan flashback gitu, karena alhamdulillah nanti di tahun ini insya Allah tanggal 7 Oktober nanti aku menginjak usia 7 tahun. Jadi dari 7 tahun perjalanan pernikahan kami ini memang diawali dengan pancong di Mamahnya itu sebelum kita bikin kedai. Nah itu aku cerita nih langsung gimana awalnya ketemu. Iya, Tapi biar memang teman-teman juga sih tahu semua ya. Oh iya ya. Mungkin ada yang penasaran. Iya, karena memang serunya itu kita ketemunya justru di coffee shop loh, Coffee shop? Iya, Di di daerah mana tuh? daerah Pandeglang. Karena kan aku dan Mas Ardi asli Pandeglang, terus kebetulan aku waktu itu 2016 dari Bandung pindah ke Pandeglang karena sempat kuliah dan kerja di sana. 2017 ketemu Mas Ardi, cuman intensnya itu di 2018. Kita ketemu di salah satu coffee shop yang legend di Pandeglang. Sebut saja namanya Mustafa 85. Ulala, legend itu. Aku ketemu di sana. Iya, itu coffee shopnya Om Gatot. Aku ketemu sama Mas Ardi yang kebetulan dengan keadaan dia tuh yang benar-benar free banget, rambut gondrong, Dengan gaya baju pendek gitu. iya, terus kayak bolong-bolong, pokoknya seru lah gitu. Terus akhirnya ketemu. Nah di situ tuh
ada intens ketemu tuh ngobrol lah. Maksudnya ngobrol tuh gini, aku sempat kerja di salah satu perusahaan besar di Bandung, begitupun beliau, tapi akhirnya kita resign dan pengen bener-bener mungkin ibarat kata nyari jati diri kali ya. Terus ternyata passion aku tuh seneng di entrepreneur, di usaha, bisnis, dan memang kebetulan ketemu sama Mas Ardi tuh dia sempat Frekuensi bilang, ya? kenapa? Frekuensi jadi. Iya, satu frekuensi, dan aku sempat tanya, ibaratnya kamu mau bawa aku kemana? Nggak aja ada lagu cinta mau dibawa kemana ya kan? Terus akhirnya dia bilang, kamu mau jualan apa sayang? Dia bilang katanya jualan pancong. Nah aku kan mikirnya pancong seperti apa gitu? Apakah yang ada di mamang-mamang apa bagaimana? Terus akhirnya dia bilang, enggak, kalau pancong aku tuh spesial, yaitu pancong varian rasa. Ya Jadi udah. berbagai rasa itu ya. Ya dari mulai coklat, tiramisu, green tea dan lain sebagainya itu ada. Ya udah tuh. Kedai di Mama ini lahir di tahun 2018. Betul, tepatnya 12 April 2018. Nah, kayak kemarin itu kan 2019 ya. Ya. Kita tahu semua lah ya bahwa COVID ini menyerang Indonesia. Wah, bahkan betul, seluruh dunia. betul. Nah, di kala itu kedai di Mama tuh lagi menghadapi tantangan besar ya. Yes, betul sekali. Seperti apa sih Teh tantangannya? Tantangannya adalah 2019 itu justru ketika kita 2019, 2020 itu masih aman, ah. Meskipun kodarullah saya kena serangan panic attack. Karena kebetulan kedai kami yang di Pandeglang itu berada di pusat kota Pandeglang, jantung kotanya Pandeglang, yang setiap hari itu didatangi sama Pol PP, anggota. Masya Allah, terima kasih ya ibu-ibu, bapak-bapak. Selalu jam 9 malam tepat, saya tuh selalu kayak, ya matiin lampu, tutup pintu. Panik ya. Iya, terus customer pulang, suruh pulang gitu, sampai kayak, kenapa nih aku gitu. Ya udah tuh 2020 masuk 2021 mulailah terjadi yang namanya gini. Aku kan setiap hari ini dan anak-anak itu tidak ada pemecatan, istilahnya tidak ada yang dirumahkan, sedemikian rupa sehingga kita bertahan dengan yang kita punya, tabungan segala macam. Akhirnya kayak THR pun alhamdulillah aku selalu masih ngasih, gaji pun nggak ada potongan, pokoknya tetap bertahan dengan sekuat tenaga sampai pada akhirnya masuk 2022. Memang kami bertahan itu dari 2019 sampai ya, 2022 bulan Juli waktu itu, dan alhamdulillahnya tanggal 30 Juli itu memang dari kontrak tempat habis. Terus ya sudah, semua yang kita punya mungkin sudah habis ya, istilahnya tergerus oleh COVID ini. Tapi Masya Allah aku tetap terus mensyukuri karena mungkin dengan adanya ujian, dengan adanya COVID sekalipun membuat kami jauh lebih kuat, yang sampai pada akhirnya saya sekarang pindah ke Serang pun jauh lebih, maksudnya dengan belajar yang sudah-sudah ya, tetap manjalita lah pastinya gitu. Dan di tahun-tahun itu memang tahun terberat ya, tapi kedai di Mama itu luar biasa sekali bisa menghadapi tahun. Alhamdulillah itu juga berkat istilahnya jam terbang, pengalaman. Karena saya selalu mensyukuri, mungkin gini, saya boleh sebut nama? Boleh. Ya oke. Jadi yang kedai di Pandeglang itu kan namanya Kopbak. Nah Kopbak itu kan kolaborasi juga waktu itu awalnya kami dengan salah satu penggiat usaha juga dari Kopi Bakar Pandut. Kami bekerja sama dengan 2 teman yang lain. Alhamdulillah di situ saya sih lebih kayak dengan Mas Ardi ini mungkin banyak belajar. Saya banyak belajar di sana, mendapatkan link teman-teman, terus ilmunya itu dari segala sudut pandang aspek kehidupan tuh saya dapat di sana. Makanya selalu mensyukuri dan sangat mencintai sekali Kopbak ya. Dan memang alhamdulillah kalau Kopbak masih ada di Pandeglang sekarang, cuma karena dulu itu kan di Mama berkolaborasi dengan Kopi Bakar Bepandut jadilah Kopbak. Tapi sekarang kami di Serang ini pure sekarang itu adalah di Mamahnya aja. Dan sekarang tahun 2025 masih bertahan itu. Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah sekali, saya mensyukuri itu sih, alhamdulillah. Di kedai di Mama ini apa sih Teh yang menjadi makanan favoritnya? Makanan favorit tentunya pancong. Pancong cinta sejuta makna. Karena kan dari pancong itu aku bisa nikah. Ada, betul. Saya bisa menikah dengan Mas Ardi. Kemudian pancong juga istilahnya alhamdulillah sampai saat ini kan itu makanan tradisional kan. Tapi sampai sekarang kita menjaga cita rasa dan menjaga terus biar ya ini kan udah 2025 ya. Sementara pancong itu kan dari sejak tahun berapa? Saya masih kecil aja udah ada. Dan setiap daerah kan beda nama-namanya. Kalau di Bandung namanya bandros. Terus kalau di Jawa namanya rangin dan lain sebagainya. Oke. Aman. Baik, lanjut terus. Iya. Terus selain makanan, di minuman juga kan ada juga yang biasa menjadi favorit. Apa sih yang menjadi favorit kedai di Mama? Kedai di Mama. Tentunya juga si pancong ini selalu kawin dengan kopi. Nah, kopi yang sekarang kita bawa ini adalah kopi lokal Pandeglang dari Gunung Karang. Ada 2 cita rasa yang kita punya, kopi lepeh lalai juga kita ada, sama kopi dari Gunung Karang. Dan kita di sini juga disupport sama kopi Haji Rocker. Yang tahun 2023 kemarin alhamdulillah di review langsung sama Bapak Jokowi, Pak Dek. Wah, luar biasa. Iya. Berarti itu yang tadi kopi dari Gunung Karang asli tuh ya? Asli. Apa sih yang bikin bedain dari kopi-kopi biasanya?
Yang pastinya adalah ya dari Pandeglang. Istilahnya saya juga cukup mengapresiasi kepada teman-teman bapak-bapak petani kita. Bella dengan hashtagnya itu adalah Bella beli produk petani. Nah itu kan dari Gunung Karang. Jadi istilahnya saya cukup bangga, bukan cukup malah bangga karena di daerah Pandeglang juga punya kopi nih. Mungkin kan yang terkenal tuh mungkin di daerah lain nggak ada kopi Gayo dari Aceh, kopi Lampung, Puntang Bandung. Nah sekarang Pandeglang punya kopi dari Gunung Karang. Yang membedakan pastinya ya mungkin kalau kopi ranahnya sama suami sih ya yang lebih ya detail gitu. Tapi kalau saya sih mungkin lebih ke itunya aja sih. Ini seru ya. Ini tuh seru aku mendapatkan ini semua tuh serunya gini. Jadi aku selalu mendapatkan sepasang dan selalu dari nenek aku atau kan nenek dia, temen aku atau dari temen dia. Contoh. Ini beli atau emang Oh tidak, ini tuh kayak warisan ya jatuhnya. Warisan turun-menurun. Betul, ini dari neneknya Mas Ardi. Kalau yang TV yang sebelah sana di belakang si AA itu dari nenek aku. Terus kayak kamera juga sama dari yang satu punya aku, yang satu punya Mas Ardi. Jadi selalu sejoli gitu lah ketemunya. berarti emang udah Amin ya Allah, Masya Allah doakan ya, amin gitu. Kalau barang-barang sih. Tapi ada yang ini nggak kayak misalkan cari atau beli gitu dari yang punya? Jujur Li, sejauh ini kami selalu bertemu dengan teman yang dia datang sendiri ke kedai, terus kita jalan nggak sengaja ketemu, atau bahkan yang beli pun cuma satu. Itu kalau nggak salah yang radio yang kecil juga yang sebelah sana, itu dari temannya Mas Ardi. Ovin yang ya waktu itu dia nganterin ke kedai, terus ya kita ada ubar pamali kan jadi gitu ya, dan memang itu terjadi sih di sini selalu sejoli gitu. Nah Teh, kalau di Kota Serang ini kedai di Mama tepatnya di mana sih Teh? Tepatnya sekarang kami ini baru launching sekitar kurang lebih 2 bulan. Itu ada di Jalan Saibul nomor 17, berada di kawasan Karwas CB7. Mungkin lebih tepatnya kalau orang-orang Serang tahunya di patokannya itu Taman Geraha Asri 1, itu seberangnya, masuk aja ke dalam, nanti ada di dalam. Nah kalau misalkan ini kan masih bulan Ramadan. Yes. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau reservasi untuk buka bersama Ya. atau misalkan kayak acara nikahan itu bisa nggak sih? Oh bisa banget, bahkan kita juga sebelum ada tempat kedai, kami ini kan berasal dari event to event, terus sampai akhirnya di rumahan, sampai akhirnya juga di acara nikahan tuh kita suka jadi ini ya food stall atau gugugan. Itu menu yang andalannya itu adalah kopi dan pancong, itu selalu berkolaborasi, dan itu semua bisa dikondisikan, misalkan mau beberapa porsi pesennya itu bisa gitu. Udah pada nikah? Belum? Nah langsung kabarin aku nanti. Ntar ada kopi di Mama sama pancongnya di Bisa sana. nanti mau nikah langsung Bisa dong. Ada, Gimana caranya tenang. tuh kalau mau pesen? Langsung tanya telepon deh, aku mau pesan gitu. Nomornya kita belum tahu nih. Coba disebutin. Aku tahu, oke. Telepon mungkin kalau yang gercep nih, teleponnya di 0821 2250 7571. Itu nomor aku. Nanti aku bisa langsung negosiasi. Iya, tapi gimana pengalaman kalian ketika datang fresh in person, datang ke kedai kami gimana? Wah, luar biasa sih Teh. Pas kita masuk, ini tempat yang unik. Aduh, Masya Allah. Oh ya, Dari alhamdulillah. tempat yang lain gitu. Oke. Dan kita juga emang senang banget gitu kan, kayak TV retro segala macam Iya. yang mempunyai vibes yang berbeda gitu. Oh, alhamdulillah. Ini apalagi yang apa ya istilahnya yang nggak terlalu gimana sih? Apa? Misalnya nggak pernah yang jarang gitu. Ayo, terus. Ya, alhamdulillah. Pernah ngeliat- Ada di tempat yang lain gitu. Kan nggak ada gitu ya. Oke. Ini kayak baru pertama lihat, padahal ini udah dari lama gitu kan. Oke. Lo pernah lihat pas Dan tema yang retro ini baru kali di sini ya, Iya. kita lihat ya. Kayak ini Serang tuh kalau nggak salah ada juga sih. Aku tuh taunya waktu itu pas pertama kali nginjek ke Kota Serang, aku tuh suka sama Umah Kak Ujon. Aduh, aku tuh suka banget dengan old school-nya. Kan dulu juga restoran Ini ya. nggak kalah jauh Teh. Oh, Masya Allah ya. Juga bagus. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa hasil karya hasil karya pemikiran out of the box-nya suami dan aku yang alhamdulillah di sini bisa terrealisasi gitu. Dan aku juga banyak yang support, banyak yang dukung, support, doa pastinya dari keluarga, teman terdekat, termasuk juga semuanya deh pokoknya kalau disebutin banyak banget ya. Tapi alhamdulillah aku punya support system yang baik. Tentunya dengan Teteh membuat kedai di Mama ini bersama suami, apa sih Teh menjadi harapan Teteh Harapan. bersama suami itu selain Ya. dari segi ekonomi gitu ya?
Oke, mungkin sebelum ke harapan ada sisi yang akhirnya juga aku ngambil apa ya istilahnya benang merah di situ gitu lah. Jadi gini, filosofi si di mamah itu tadi kan istilahnya mamah itu identik maksudnya dengan ibu, bunda, apalagi mami lah gitu ya, yang melahirkan anak-anaknya nih menjadi sosok seseorang yang mungkin mereka harapkan. Nah, begitupun di mamah. Jadi sebenarnya di mamah ini gimana ya bahasanya? Barang siapa yang nempel, yang berkolaborasi dengan di mamah, alhamdulillah bisa terus berjalan gitu. Contohnya, saya waktu itu punya teman di Bogor, kebetulan di situ dia pengen ibarat kata tuh dia punya budget, tapi saya bingung nih nggak ngerti mau bikin apa, tapi pengen kafe. Akhirnya kita bantu, alhamdulillah jalan di Bogor. Kemudian ada waktu itu di Kaduhejo, daerah Pandeglang di BPI. Sama, saya juga punya tempat tolong diramein dong. Akhirnya kami berkolaborasi, alhamdulillah jalan gitu. Dan sampai akhirnya jatuh deh. Nah jadi terus itu 2. Terus yang di Pandeglang juga alhamdulillah berkolaborasi akhirnya jadi. Begitupun di sini. Jadi setiap yang insya Allah bareng sama kami dengan kolaborasi ini akhirnya menghasilkan dan mencetuskan lah kreat atau hasil karya baru gitu. Nah jadi harapan kedepannya mungkin dengan filosofi di mamahnya ini kami berharap dan insya Allah kedepannya terbuka juga untuk siapapun yang mau berkolaborasi menghasilkan sebuah karya bersama, apalagi di bidang apresiasi. Aku sangat apresiasi seni juga sih, jadi kayak terbuka ya. Betul, kayak untuk bisnis usaha kuliner apa atau mungkin dia pengen punya apa gitu, ayo gitu. Aku tuh senang gitu. Jadi harapan kedepannya mudah-mudahan di Mama ini bisa bermanfaat, maslahat untuk orang banyak. Apalagi satu harapan suami, jadi dia tuh pengen yang siapa yang kerja bareng sama kita tuh pengennya long last, betul. Bahkan sampai nenek kakek gitu, sampai anazar cucu cicit gitu kan. Bareng gitu. Instagramnya di Mama, di Mama underscore. Iya. Ada yang ditambahin? Ada lagi? Aja. Cukup. Pokoknya terima kasih banyak ya. Oke, teman-teman, sahabat Banten Podcast, ini sangat luar biasa sekali dan kalian juga wajib mengunjungi kedai di Mama karena ini memberikan vibes yang berbeda dari tempat biasanya. Oke. Bukan hanya itu aja, di kedai di Mama juga mempunyai banyak sekali makanan dan minuman yang kalian wajib coba. Nah, bila kalian terutama pancong dan kopi. Nah, ya betul. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba bisa langsung ke Instagramnya kedai di Mama dengan apa tadi namanya? Apa tuh? Kedai di Mama. Kedai di Mama, makin mahal makin manja. Ulala. Sekian dan terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.